Pemirsa, 2 kali batal diperiksa. Lisa Mariana hari ini memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Bisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Lisa sempat 2 kali berhalangan hadir. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. 2 jam kemudian, selebgram Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri, didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terganjal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau bisa jawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya, karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya, selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah 1 sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menyusahkan nelayan melaut tengah menjadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek tanggul beton Cilincing bukan di bawah kewenangan Pemprov. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara ini tengah menuai sorotan setelah viral di media sosial. Info-info nih, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan. Seseorang dalam video mengatakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km itu mengganggu aktivitas nelayan pesisir Cilincing saat melaut. Abidin, salah satu nelayan pesisir Cilincing, mengatakan tanggul beton di Cilincing sudah dibangun sejak 2019. Namun, hingga kini, para nelayan mengaku tidak tahu untuk apa tanggul itu dibangun. Cuma ada ketua kelompok nelayan juga nggak tahu juga arahnya kemana tuh. Ya gimana ya, kita mah namanya orang kecil ya, ikutin aja udah. Iya, ngeluh. Tanggapannya nggak ada respon apa-apa. Dari ketua nelayan, ya informasinya begitu-gitu aja. Sampai dari 2019 sampai 2025, nggak ada hasilnya.
Meski terganggu dengan keberadaan tanggul beton, para nelayan mau tak mau harus tetap melaut demi dapur tetap ngebul. Mereka mengaku pendapatan harus berkurang karena modal BBM laut bertambah. Pasalnya, harus menempuh jarak yang lebih jauh dan memutar. Biasanya kan kita nelayan nawur jaring apa kan di agak pinggir. Sekarang agak ngalurnya kan karena kena beton itu, pemancangan itu, proyek itu. Nah ini Bapak kan juga ikut terhambat ya Pak aktivitas nelayan. Iya bener. Kalau boleh tahu ini Bapak penghasilan juga berkurang atau seperti apa? Ya jelas berkurang karena biayanya makin nambah, penghasilannya ya segitu. Kan solar banyak, biayanya kan habis banyak. Aturan 200, 300. Iya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tanggul beton dibangun oleh PT Karya Cipta Nusantara atau KCN dan telah memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL. Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan meminta PT KCN memberikan akses nelayan ke wilayah tangkap ikan. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar Kurniawan melalui keterangan tertulisnya mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan PT KCN agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Lebih lanjut lagi, tanggul yang dibangun oleh PT KCN adalah bagian dari pembangunan terminal umum untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia. Petugas gabungan di kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktek prostitusi. Satu persatu hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan 17 pasang bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sasarannya ada beberapa kos dengan hotel, adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang dan didapati juga ada pasangan. Razia ini digelar untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan.
Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan.